Selamat malam, Assalamualaikum Ya, Pak Ustadz. selamat malam. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Baik Pak Ustadz, terkait dengan perkembangan hari ini yang ingin saya bincang-bincangkan dengan Pak Ustadz, yaitu tentang Kabinet Indonesia Maju, yang mana di situ ya pastilah kita sebagai masyarakat Papua pada umumnya sangat menginginkan di dalam kabinet itu ada putra-putra atau putri dari Papua yang terbaik. Menurut Pak Ustadz seperti apa? Oh iya, itu harus. Ya artinya Papua ini terlalu mahal. Sangat mahal sekali Papua ini. Dalam konstelasi perpolitikan internasional, Papua itu punya nilai tawar yang luar biasa, sangat tinggi. Apalagi kita berharap dan terpilihnya presiden baru ini Indonesia maju, Pak Prabowo Subianto, tentu pasti akan mengakomodir putra putri terbaik Papua ya. Terutama saya lihat itu saat ini tidak lagi sulit untuk mencari siapa figur yang harus representasi Papua untuk masuk dalam kabinet. Itu tidak seperti pada waktu-waktu lalu. Kalau sekarang ini sudah banyak sekali figur-figur putra putri Papua yang sudah muncul. Di situ ada Pak Natalius Pigai, Felix Wanggai, Apollo, Paulus Waterpau, Ali Mukhtar Ngabalin, Bahlil. Ini kan anak-anak Papua ini banyak, dan jangan salah bahwa Pak John W.P. Wetipo, beliau sebagai pengalaman di 2 kementerian, wakil menteri, dan saya pikir beliau layak juga untuk kemudian dipertimbangkan untuk bisa menjadi menteri. Itu ya, jadi Pak Bahlil sama W.P. Wetipo ini sudah punya pengalaman untuk bersama dengan kabinet Jokowi. Karena itu saya pikir presiden terpilih, mudah-mudahan, harapan saya ya, saya sebagai penyambung lidah rakyat Papua, untuk representasi di dalam kabinet Indonesia bersatu itu bisa 2 wakil menteri di 2 kementerian dan 1 menteri penuh. Saya pikir itu penting karena bagaimanapun juga Papua ini memberikan kontribusi yang luar biasa, cukup besar, tidak hanya untuk bagi Indonesia tapi bagi internasional. Itu kontribusinya luar biasa, sangat besar. Papua dengan kekayaan alam yang begitu dikenal sangat kaya raya. Karena itu saya pikir Papua sudah layak untuk bisa dapat 3 menteri, 2 wakil menteri, 1 menteri penuh. Itu saja harapan saya. Dan tokoh-tokoh Papua, banyak anak-anak muda Papua sekarang yang muncul, figur-figur Papua untuk masuk dalam kabinet itu ya sudah sangat banyak. Jadi tinggal dari presiden terpilih siapa yang sepenuhnya itu hak prerogatif Pak Presiden terpilih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari semua calon-calon yang pastilah kita inginkan ada keterwakilan orang Papua di Kabinet Indonesia Maju. Kira-kira menurut Pak Ustadz yang sekarang lagi naik daun, kira-kira siapa saja Pak Ustadz? Ya kalau saya jujur ya, di dalam tim pemenangan Prabowo Gibran itu kan sudah ada Bahlil di situ yang belum pernah merasakan di dalam proses pemerintahan ini kan Natalius Pigai. Orang ini kan Natalius Pigai udah lama dekat dengan Pak Prabowo. Ya jadi kans untuk siapa berpeluang itu saya lihat ada Ali Mukhtar Ngabalin, ada Natalius Pigai, ada Bahlil. Itu yang berpeluang. Di luar dari itu mungkin yang di Papua sini ada Pak Felix Wanggai, Paulus Waterpau, dan Apollo. Terus jangan salah bahwa Pak John W.P. Wetipo terlepas dari partai kompetitor atau partai lawan dalam Pilpres PDIP, tapi kan kita tahu bahwa Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo seorang negarawan sehingga dengan sebutan Indonesia Bersatu itu mengakomodir kubu-kubu yang tadinya menjadi kompetitor, karena Pak W.P. Wetipo ini kan dari PDIP.
Nah, karena itu beliau bisa melanjutkan untuk tetap dipertahankan di Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil menteri, supaya otonomi khusus dengan 5 daerah DOB Provinsi Papua itu bisa lebih berkelanjutan. Pembangunan di Papua untuk agar berkelanjutan, saya pikir pos itu tetap saja bisa dipertahankan. Nah, ada beberapa, ada juga Hamdan Bogra ya. Hamdan Bogra ini latar belakang militer, beliau juga seorang jenderal atau seorang jenderal pertama dari Papua. Kemudian itu terserah, karena memang sepenuhnya untuk menteri itu kan pembantu. Jadi menteri itu pembantu presiden. Nah, presiden terpilih itu punya hak prerogatif mau meminta siapa yang beliau menjadikan sebagai pembantu. Itu. Jadi ya tokoh-tokoh Papua yang muncul ini siap untuk membantu mensukseskan pembangunan ke depan Indonesia yang maju. Dan saya berharap Pak Prabowo menjadi singa Asia dan Indonesia menjadi negara yang superpower, negara yang menjadi disegani oleh lawan dan kawan, terutama di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Dan karena itu beliau latar belakang militer, saya pikir beliau tahu bahwa Papua juga menjadi daerah-daerah zona yang selalu sering muncul letupan-letupan. Itu karena itu orang yang tepat siapa yang duduk di kabinet Pak Prabowo, beliau pasti sudah punya nama di sakunya, dan siapa yang lebih layak. Ya saya berharap yang satu profesional dari kalangan akademisi, ada Dr. Felix Wanggai, ada Pak Apollo, dan mungkin ada juga yang orang-orang misalnya macam Pak Paulus Watepau ya, Jenderal Bintang 3 pertama dari Papua, yaitu dari kepolisian. Beliau sangat layak juga untuk bisa masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Perbincangan kita di malam hari ini semoga berguna dan bermanfaat untuk rakyat Papua. Amin. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.